Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan juga yang paling penting masih puasanya masih mantap ya. Seperti biasa kami temani Amin. Anda semua dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman. Dan Mas Hersu, sepertinya kita harus masih ngomongin soal agreement on reciprocal tariff Iya itu. kak, Karena kemarin banyak Mbak Andi kan sekali janji begitu unsur kan, nggak dalam. bisa itu nggak bisa dibahas cuma satu. Yang memang soal kemarin kan kita membahas soal halalnya tadi ya, tapi itu kan hanya Betul. satu bagian saja, tapi banyak sekali Hmm. agreementnya. Berapa sih Banyak. Mbak? Tebalnya ada berapa? 45 halaman ya? 45 Iya, ya itu halaman. banyak dan pakai bahasa Inggrisnya bahasa Inggris sulit ya. Itu kan bahasa Inggris perjanjian-perjanjian itu Betul. kalau kita sekilas Hukum. hukum ya, hukum aja kalau sekilas saja nggak baca itu nggak paham kok sebenarnya ya Mbak ya. Betul. Oh, ini Hmm. bahkan orang yang ngerti bahasa Inggris pun nggak paham gitu, apalagi kalau nggak ngerti bahasa Inggris, tahu pusing kepalanya gitu ya. Dan kebanyakan ratusan itu adalah tentang kewajiban Indonesia. Jadi Hmm, kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia kepada Amerika. Sementara Amerika hanya beberapa saja kewajibannya kepada Indonesia. iya. Jadi memang luar Jadi itu biasa. perjanjian Hasil atau apa sih negosiasi. namanya sebenarnya Mbak Agi? Kalau menurut Kiai Haji Khalil Nafis itu adalah penjajahan. Oh, penjajahan. Oke. Tapi mari kita hari ini apa yang mau kita bahas dari sisi apanya ya. Jadi jangan nanti sekali lagi jangan dianggap bahwa yang kita Hmm. bahas itu hanya itu persoalan di dalam ART tadi Hmm. ya, Betul. agreement reciprocal tariff antara apa ya, Hmm. perjanjian timbal balik lah antara Amerika Iya. dan Indonesia. Kira-kira bahasa Indonesia itu begitu ya Mbak Aki ya. Betul, betul. Jadi kita akan bahas ini soal transfer data dari Indonesia kepada Amerika dan ini wajib dilakukan gitu ya berdasarkan agreement yang kemarin yang sudah ditandatangani antara Indonesia dengan Amerika. Ini banyak sekali mendapat sorotan, banyak sekali kekecewaan terutama dari masyarakat dan ini menjadi heboh juga. Walaupun sebetulnya ini sudah pernah dibicarakan pada sekitar bulan Juli Agustus tahun lalu ya. Kita masih ingat ini rame betul gitu ketika Amerika menerapkan tarif gila-gilaan kepada Indonesia waktu itu naik lagi begitu kan. Walaupun dari kepada negara lain yang menjadi pesaingnya kepada Cina ya tentu saja itu jauh lebih gila lagi begitu. Tapi akhirnya tahu ini disepakati dan ditandatangani begitu sebagai bagian dari ATR tersebut, Agreement on Reciprocal Tariff. Reciprocal itu artinya adalah imbal balik begitu ya. ART Mbak Aki Yang bukan ATR Mbak. Jadi ini ya Oh iya, ART asisten ya, rumah tangga lah. kebalik. Ya, Bang. Hmm. Jadi apa yang dilakukan Indonesia dan apa yang harus dilakukan oleh Amerika? Kita tahu ya, kita mendapatkan sekian ribu tarif 0% untuk berbagai komoditi begitu atau untuk berbagai barang. Dan kemudian eh, kita juga mendapatkan secara umum itu tarif 19%. Tapi kemudian karena Trump harus mengikuti apa yang diputuskan oleh Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika, yaitu Trump dinilai menyalahi aturan yang secara berlebihan dia menetapkan tarif itu sehingga diputuskan 10% dan itu sudah ditandatangani tapi hanya satu hari saja Trump menaikkan menjadi 15% dan itu dia menemukan sebuah celah dari undang-undang tersebut di mana dia masih bisa memiliki kewenangan untuk 150 hari ke depan begitu. Nah, sesudah itu kita tidak tahu ya apalagi yang akan dilakukan karena dia berjanji akan bekerja sekeras mungkin untuk menentang tarif yang ditetapkan oleh Supreme Court Amerika tersebut. Ya. Nah, ini soal apa transfer data dari Indonesia kepada Amerika untuk pengelolaan. Ini artinya adalah data konsumen karena tentu itu ini kan soal perdagangan dan sebagainya ya. Tapi di balik itu ini adalah soal kedaulatan gitu. Sebagian besar masyarakat kita, pengamat, tokoh, akademisi dan sebagainya mengatakan seperti itu. Coba kita lihat ya, salah satunya kita lihat ambil saja dari Kompas. Yaitu dia ditulis di sini setelah melalui negosiasi panjang 20 Februari beberapa hari yang lalu itu memang kedua presiden Amerika dan juga Indonesia menyepakati dan menandatangani perjanjian ART tersebut. Dan kemudian kesepakatan imbal balik itu banyak menimbulkan kekhawatiran dan salah satunya terkait perlindungan data pribadi yang dikhawatirkan melemah sesudah pasca perjanjian itu. Yang kita tahu seringkali hot gitu ya di awal, tapi kemudian sesudah itu banyak sekali kejadian.
Hmm. Di Oke. Indonesia saja kita masih ingat Mas Irsu, Hmm. ada pada waktu kita membangun pusat data nasional, Hmm. itu kan ada korupsi di situ. Yang Hmm. artinya tadinya sudah ini akan berlangsung seperti ini apa dan sebagainya, dan yang korupsi itu adalah Hmm. orang Kominfo sendiri. Hmm. Ini yang berjanji orang pemerintah Amerikanya begitu, dia akan melakukan pelindungan terhadap data kita yang ditransfer begitu kan. Jadi Tapi ini data yang dari mana ya? Dari pusat data Indonesia itu, dari pusat data itu ya Mbak yang akan dikirim iya, ya? iya, tentu saja. Dan ini berkaitan dengan e-commerce, Mas Hersu. Iya, Jadi ini tapi kan berkaitan nggak dengan masuk akal perdagangan. kan Jadi ya data data-data konsumen. ya. Data bangsa kita kemudian diserahkan kepada bangsa lain itu kan aneh banget kan Mbak Agi ya. Dan ini kan nanti dari Itu situ aneh dan akan diprofiling kan kira-kira gitu seperti itu kan nanti jadinya nanti ya. betul, Hmm. betul diolah. Hmm. Data itu diolah karena dia akan memasukkan aplikasi juga di Indonesia. Jadi Hmm. secara sederhana seperti itulah gitu ya. Kalau saya baca sih secara teknis ada kata-katanya yang apa ya, yang mungkin agak sulit untuk kita terima gitu seperti Mas Yansu tadi terjemahkannya apa. Tapi kalau saya menerjemahkan ini berbagai aplikasi marketing, aplikasi e-commerce begitu yang akan bekerja kemudian berdasarkan pengolahan data tersebut. Kenapa itu terjadi? Kalau saya duga adalah karena Indonesia memiliki jumlah penduduk 280 kurang lebih sekian ya, 278 juta sampai 280 juta. Itu jumlah penduduk yang sangat-sangat besar, itu pangsa pasar yang sangat-sangat besar begitu. Hmm. Yang tentu saja ini menjadi tujuan atau target market dari Amerika Serikat. Yang kita tahu coba misalnya Malaysia itu mendapatkan tarif 0% untuk sawit, juga untuk kakao, juga untuk karet. Apakah Hmm. dia harus transfer data Malaysia? Nggak akan mau Malaysia, apalagi pemimpinnya Anwar Ibrahim. Hmm. Begitu. Jadi dia tanpa harus transfer data, dia sudah mendapatkan kesepakatan itu. Itu Dan itu 0% terjadi ya, tahun padahal yang itu lalu. komoditi yang paling gede buat mereka itu tadi ya, tiganya tadi itu ya. Luar biasa, itu pesaing berat Indonesia. Dulu kelapa Hmm. sawit, Hmm. Malaysia Lebih tinggi produsen tadi. nomor satu yang Nomor kemudian satu ya. disalib oleh Ah. Indonesia. Hmm. Iya, sehingga Dewan Sawit itu kan ada di Malaysia sampai sekarang karena memang mereka dulu unggulannya itu ya Hmm. Hmm. komoditinya. Hmm. Nah, dia bisa memasarkan itu juga dengan 0% sama dengan yang Indonesia. Indonesia juga akhirnya diberikan 0%. Tapi ini seperti kayak terombang-ambing gitu ya Indonesia. Sementara Malaysia sudah mendapatkan kesepakatan itu. Seperti misalnya Thailand, terus kemudian Kamboja begitu dan sebagainya itu Mas Erso, Hmm. mereka mendapatkan berbagai kesepakatan tarif 0% banyak. Malaysia saja yang negara sekecil itu ya. Dia kalau tidak salah sekitar 1.100 sekian itu tarifnya 0%. Sama dengan Indonesia juga ribuan yang diberikan tarif 0% tersebut begitu ya. Tapi apa kalau kita lihat kenapa ini jadi kita negosiasinya menjadi alot gitu baru tahun 2026 dan itu disertai dengan harus ada transfer data pribadi, Hmm. Indonesia masuk ke dalam board of peace Hmm. dan sebagainya gitu. Sementara mereka leha-leha saja seperti Malaysia, seperti Thailand, seperti Kamboja, Singapura dan bahkan Timor Leste itu juga mendapatkan tarifnya sudah dari sejak tahun yang lalu. Coba saya melihat nih Mas Hersu apa saja rupa-rupa tarif ya. Misalnya nih, Donald Trump menyetujui tarif impor untuk produk unggulan Malaysia termasuk minyak sawit, kakao, karet. Terus kemudian menerapkan Malaysia berhasil mendapatkan pengecualian tarif 0% untuk maaf, tadi saya salah, 1.711 jenis produk. Besar Hmm. sekali. Saya tadi mengatakan 1.100. Ternyata 1.711 jenis produk di mana sawit dan turunannya menjadi salah satu fokus utama. Banyak banyak banget ya kelihatannya Ini ya. Hmm. iya, Ada iya. nggak dia ada nggak kewajiban harus impor, harus beli Boeing, beli Ada, impor itu memang ada Mas Hersu, tapi ada ya. tidak sebesar Indonesia juga Nah, begitu ya. kalau beli impor beras Malaysia, dari Thailand dan sana, impor beras dari ya dari Amerika ada nggak kan Indonesia? Amerika. Nah, 1.000 ton nah, misalnya. nah, Memang impor beras kita ke India, ke Thailand, ke apa sampai jutaan ton ya. Tapi hmm, ini cukuplah untuk memecahkan kita sudah lama tidak impor beras dari Amerika begitu. hmm, Dan sekarang kita memang impornya impor beras khusus yang artinya memang tidak diproduksi Indonesia. Dan kesepakatan ini saya cari ya lewat AI, kesepakatan dengan Malaysia, Thailand dan Kamboja itu adalah kebijakan perdagangan internasional, bukan kesepakatan transfer data digital. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu. hmm, Padahal kalau dengan Indonesia itu termasuk ke dalam kesepakatan tersebut, begitu. Coba saya lihat ya, ini dari IDN
Financial. Amerika Serikat akhirnya beri tarif 0% untuk Thailand, Malaysia, dan Kamboja, dan ini berita pada 28 Oktober 2025. Jauh lebih dulu daripada Indonesia. Kemudian ada juga Trump beri tarif 0% untuk Malaysia dan Vietnam. Ekspor RI bisa tertekan. Gitu tanda tanya dari kompas.com, dan ini bertanggal 28 Oktober 2025. Ada juga yang bertanggal 1 Agustus 2025, ini sudah lebih maju lagi. Malaysia, Thailand, dan Kamboja lega dapat tarif impor Amerika 19%. Sementara kita melihatnya tarif 19% kemarin yang didapat sebelum adanya keputusan dari Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika, itu kita melihatnya sebagai sesuatu yang wow banget gitu ya, sebagai sebuah keberhasilan dari hasil negosiasi tersebut. Padahal negara-negara tetangga kita sudah mendapatkan itu lebih dulu, dan kalau sudah mendapatkannya dari sejak bulan Agustus, artinya sekarang sudah berapa bulan? Sudah sekitar 6 bulan ya sesudahnya. Dan Ya. kemudian juga tarif 0% juga sudah mereka dapatkan jauh-jauh hari, kita baru mendapatkannya sekarang. Nah, kita mungkin kembali ke transfer data itu tadi ya Mas Irsu Mm, ya. mm, Ini transfer data ini memang betul-betul mengejutkan. Tadi saya ulangi saja ya, soal transfer data yang ditulis oleh Kompas. mm. Kemudian Kompas juga harian Kompas ini menulis kesepakatan dagang timbal balik itu tetap menimbulkan sejumlah tanya, bahkan kekhawatiran. Salah satunya terkait perlindungan data pribadi yang dikhawatirkan melemah pasca perjanjian itu. Maklum saja, transfer data pribadi ke Amerika untuk perdagangan digital dan teknologi yang tunduk pada hukum Indonesia menjadi salah satu poin yang disepakati dalam perjanjian itu. Itu yang kemudian menjadi alasan. Tapi kita transfer ke sana, tapi mereka akan tunduk kepada undang-undang data pribadi yang berlaku di Indonesia, begitu. Tunduk pada hukum Indonesia. Padahal Indonesia dan Amerika Serikat tidak memiliki aturan perlindungan data pribadi yang setara. Amerika sangat-sangat melindungi data pribadi warganya. Sementara kita, proyeknya saja dikorupsi, berkali-kali dihack, bahkan Ya. berbagai Mm. berbagai Ini- kegiatan, sampai kegiatan bea cukai sampai berhari-hari Ya, tidak bisa berlangsung. saya sih, kalau saya mungkin menyorotinya, bagaimana Pak Prabowo itu tentara, beliau kan pasti lebih tahu soal itu, bukan soal lagi kedaulatan soalan ya, itu kan dagang tadi orang ngomong gitu. Tapi ini kan bisa jauh lebih serius berkaitan dengan ketahanan negara, Mbak. Karena seperti Betul. Indonesia kan Mhm. telanjang banget gitu, bahkan nanti profiling bisa diprofile itu, bukan hanya orang, bukan mereka, bukan hanya kita aja, tapi pemimpin-pemimpin kita akan bisa diprofiling, dan itu gampang sekali kalau udah seperti itu, akan dilemahkannya gampang banget kan ya Mbak Agi ya. Sekarang aja misalnya gini, Betul. habit kita misalnya kita menggunakan Google Map dan sebagainya, Mbak Agi. Mhm. Itu dia udah hafal dengan kita, itu biasanya kebiasaan Iya. kita, oh nanti dia akan lewat sini, mampirnya di Mhm. sini, terus nanti pukul sekian berhenti. Itu gampang. Jadi bayangkan kalau Belanja di ya, mana? ya. Jadi Mhm. kalau toh misalnya nggak perlu perang, orang-orang seperti ini cukup bisa Iya. diserang lewat macam-macam itu, melihat makanan-makanan yang dia bisa beli lewat apa segala macam gitu. Apalagi kalau Betul. misalkan dengan teknologi drone gitu, yang biasanya Amerika itu yang Mhm. habisin orang, itu gampang banget dikejar kita kan. Dan itu dari situ Mbak, itu kan ngeri banget. Belum lagi kalau Ngeri banget. ya Mhm. soal data tadi, pasti akan konsumen Indonesia bisa dipetakan kan. Oh Mbak Agi itu suka belanjanya seperti ini seperti ini, gini-gini ya. Itu yang menurut orang kadang-kadang mungkin nggak membayangkan seperti itu. Apalagi kan kayak kita misalnya dengan sekarang menggunakan QRIS gitu ya, segala macam itu kan ketahuan juga kebiasaan kita beli berapa, pola belanja kita itu dalam sebulan habis berapa, apa saja yang jadi beli. Itu rawan banget yang begitu-gitu dipetakan gitu loh Mbak Agi. Jangan kan ini googling aja. Mbak Agi pernah merasa diam-diam serem nggak? Tiba-tiba kita lagi mikir apa, begitu kita mau klik itu udah langsung muncul yang apa yang kita pikirkan kan gitu. Jadi dia nguping kita juga Betul. gitu. Apalagi kalau data-data itu Mhm. nanti udah sampai ke Amerika, bayangkan kan gitu. Iya. Algoritmanya memang seperti itu. Seperti misalnya yang Hmm, tadinya saya terkejut, tapi kemudian oh ya sudah biasa saja begitu ya. hmm, Jadi nama-nama teman-teman yang masuk ke dalam daftar list, hmm, nomornya ada di saya, dan hmm, kemudian namanya pun juga saya tulis kan sesuai dengan nama mereka. Itu nanti akan direkomendasikan di Facebook untuk hmm. menjadi teman kita. Oh, Jadi
Jadi bahkan yang ada di WA pun bisa bisa diserap oleh mereka ya, karena memang itu satu satu link ya, satu perusahaan begitu. Tapi artinya ini terintegrasi seperti itu dan itu bisa diperjualbelikan. Itu pernah terjadi di Facebook ya, dan itu berurusan dengan masalah Yang politik Cambridge bagaimana. Analytica dulu waktu itu ya Mbak ya. Iya, Cambridge Analytica itu Nah, tahun 2017 atau 2018 itu. hmm, Untuk kampanye lah di hmm, sana. Jadi hmm, untuk memetakan di daerah ini kesenangannya apa, misalnya mereka senang berternak, kemudian calon presiden di Amerika, hmm, berhubungan dengan Trump juga ketika itu ya, hmm, calon presiden di Amerika kemudian apa namanya, dia kemudian kampanyenya adalah nanti kita akan buat di sini peternakan yang canggih misalnya, ini misalnya seperti itu. Ataukah misalnya ibunya senang berolahraga, kita akan bangun stadion di sini. Jadi mereka tentu saja memilih masyarakat hmm, yang senang olahraga, masyarakat yang senang sesuatu dengan dijanjikan sesuatu yang sesuai hmm, sesuai dengan preference mereka, maka mereka pasti akan memilih kandidat tersebut. Ini kalau hubungannya dengan politik. Apalagi kalau hubungannya dengan misalnya soal ekonomi. Kalau saya akan membangun sebuah pusat perbelanjaan di sana, itu apa saja pusat perbelanjaan apa yang mereka inginkan dan mereka konsumsinya apa saja, restoran yang ada apa saja. Itu semua bisa terbaca dari situ. Setelah data itu diolah, ternyata mereka senang masakan Jepang-Jepangan, misalnya hmm, begitu, hmm, seperti sushi, misalnya. Oh, kita bangun banyak kios sushi di sana, misalnya. Kemudian ternyata masyarakat di situ sangat senang mengkonsumsi misalnya roti. Kemudian mereka buat roti yang seperti apa yang disenangi. Mereka lebih senang asin ataukah lebih senang manis, misalnya itu seperti itu. Itu data bisa sangat detail. Jadi saat ini seseorang ingin membangun restoran itu kan ke konsultan Mas Heru. Di konsultan itu kemudian dijeberkan, kamu mau membangun di mana? Di Depok. Di Depok pola masyarakatnya seperti ini. Mereka spending money-nya itu per hari sekian. Kalau akhir pekan ada sekian. Kamu mau buat di pinggir jalan ataukah di mall? Itu gunanya konsultan dan mereka mencari itu juga bisa by digital. hmm, Itu hanya contoh kecil. Bagaimana dengan contoh besar? Ya hmm, bisa dikuasai hmm, masyarakat sebuah negara. Mereka sudah tahu pola pikir, bahkan sampai ke pola pikir, bahkan mereka menyukai warna apa. Seperti kalau di perkotaan mereka menyukai warna-warna yang kalem, yang soft, tapi kalau di pedesaan menyukai warna-warna yang terang. Sehingga mereka kemudian membuat kemasan yang berbeda dan sebagainya. Itu hal seperti itu menjadi eh, apa ya, yang mahal untuk dijual. Makanya suatu negara akan memenangkan sebuah pertempuran apabila mereka menguasai tentang data, menguasai informasi. Jadi informasi itu lebih mahal ketimbang harga sebuah senjata misalnya atau persenjataan. Jadi di sini kemudian ditulis juga ya, saya kembali ke tulisan Kompas. hmm. Indonesia juga memfasilitasi transfer data pribadi ke Amerika Serikat dengan mengakui Amerika sebagai negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia. Jadi kita harus mengakui seperti itu. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah data yang diperlukan untuk bisnis atau sistem aplikasi. Nah, sudah jelas bahwa Amerika akan membuat aplikasi atau e-commerce atau marketplace atau semacam itu ya, yang kemudian salah satu sasarannya adalah Indonesia, marketnya adalah Indonesia. Akan bisa terbaca dari data konsumen yang ditransfer ke sana. Artinya tidak ada penyerahan kedaulatan data. Ini menurut pemerintah. Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik ataupun secara digital dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance tanpa mengorbankan hak-hak warga negara. Betulkah? Menurut Direktur Raksa Inisiatif Wahyudi Jafar, kesepakatan itu bisa memperlemah perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Coba, selain aturan yang tidak setara, data pribadi masyarakat kian rentan karena lebih dari 3 tahun setelah Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi itu disahkan, setelah 3 tahun disahkan, ada janji bahwa pemerintah akan membentuk otoritas atau lembaga perlindungan data pribadi. Tapi apa yang terjadi? Sampai sekarang belum dibentuk lembaga tersebut, lembaga Makanya, ya, pengawasan perlindungan data pribadi tidak ada. ya. Untuk memenuhi itu saja, kita apa ya, lemah Mas Ersu, nggak Ya. buru-buru padahal sangat penting. Padahal sudah terjadi korupsi di proyek data, apa hacker-hacker Hmm. apa namanya menyasar pusat-pusat data kita. Padahal dalam konteks perdagangan digital dengan Amerika, peran otoritas tersebut sangat dibutuhkan ketika terjadi permasalahan misalnya kebocoran ataupun eksploitasi data pribadi. Kini, ketika data masyarakat ditransfer ke Amerika, tidak ada jaminan ada pihak yang bakal bertanggung jawab ketika pelanggaran atau eksploitasi itu terjadi. Speed. Hela nafas Ya. kan kita. Saya
saya melihat ini? saya jadi terpikir justru sekarang ini apa ya yang dipikirkan oleh Trump dan tim-timnya itu setelah kita menandatangani dengan Prabowo itu setelah Prabowo dengan Trump ya. Mungkin mereka sendiri nggak percaya gitu ya kali ya. Kan biasa kan kalau untuk negosiasi begitu kan mereka call tinggi semua gitu. Biasanya kan kemudian Iya. perundingan, Mhm. kemudian turun lagi, turun lagi, turun. Kalau ini kelihatannya kok langsung plus gitu ya Mbak Agi ya semuanya ya. Iya ya, saya sih Jangan-jangan memikirnya mereka nggak mungkin percaya karena juga mereka bisa dapat sebanyak itu dari Indonesia itu. Dulu kan saya ya. iya, jangan-jangan ya. Mm-mm. Eh, eh, Kenapa ya Mas Irsu? Makanya kemudian saat ini lagi viral lagi tuh pernyataan dari Prabowo yang mengatakan bahwa apa namanya, bahwa dia ketika masa kecilnya dulu tumbuh sebagai dengan di tengah budaya Barat lah, kurang lebih dia mengatakan demikian. Dia tumbuh di budaya Barat dan kemudian juga eh, apa istilahnya bertenisasi, dan dia mengakui bahwa saya kiblatnya ke Barat. Mm. Walaupun Oke. sebelumnya kita tahu Mm-mm. ketika eh, Prabowo ini masih menjadi oposisi dari Jokowi, Mm. dia tidak bisa masuk ke Amerika dengan Mm. berbagai alasan, salah satunya adalah soal HAM. Tapi Ya, ya. sekarang ketika sudah bisa masuk ke Amerika, ya tentu sajalah si Modi dari India juga dulu kan karena ada tragedi apa terbunuhnya sekitar 1.000 lebih begitu ya Muslim atau apa di suatu daerah di India, itu kan juga ada seruan HAM apa dan sebagainya, dia tidak bisa masuk Amerika. Tapi ketika kemudian dia terpilih menjadi Perdana Menteri India, malah Amerika duluan yang call gitu kan, mengucapkan selamat. Ya, Mm-mm. semua pemimpin pasti akan Ya, dibuka ya, ya. begitu, akan mendapatkan visa ke sana. Makanya kan kemarin saya tanya sama Mbak Agi siapa yang dampingi Pak Prabowo ke Amerika itu karena yang saya tahu yang disebut oleh media kan Teddy dan Bahlil gitu ya. Jadi Betul. kan ini perlindungan serius itu kan mesti ada delegasinya jauh mesti lebih mantap, mesti berunding kan direview Mhm. dulu undang-undangnya itu apa bukan undang-undang pasal demi pasalnya mana yang merugikan dan itu harus melibatkan berbagai institusi Mbak Agi kan karena kan ada Iya, soal perdagangan, ada soal macam-macam yang itu kan harus betul. orang beda-beda yang menikah apalagi urusannya digital lagi itu kan. Kan Sangat. ini banyak Mhm. orang-orang tua ini kan seperti kita ini kan imigran digital. Penting kalau ada imigran digital, nggak ada yang tetap nggak jadi imigran ya, ya kan Mbak? Imigran digital sama native Iya, digital udah beda boomers banget. lah. Iya, iya Bu Ibu Mumurs tuh ya pasti tapi maksud Betul. saya udah Enggak. lumayan kalau dia imigran digital. Tapi kalau dia nggak imigrasi sama sekali kan juga banyak yang kayak gitu kan. Iya, iya, itulah Mas Ersu. Makanya ini mendapatkan banyak Ampun, sekali ampun. eh, Ya. rasa kecewa, ya, kekecewaan, kemarahan juga dari masyarakat. Coba ini kita lihat dari imparsial di Indonesian Human Rights Monitor, yang dia juga mengatakan ini melanggar hak privasi warga dan ini sudah melanggar HAM lah istilahnya seperti itu. Karena ini keputusan dari pemerintah, padahal data seharusnya diakui sebagai hak kita masing-masing gitu. Kalau seandainya kita data mau dibuka apa dan sebagainya, ya seharusnya atas harus bertanya kepada kita gitu. Seperti kasus Cambridge Analytica itu kan bisa didapat karena seseorang, salah satunya ya, seseorang seringkali mengikuti kuis-kuis yang ada di Facebook. Jadi kamu ingin tahu masa depan kamu berdasarkan tanggal lahir kamu dan bintang kamu, ikutin kuisnya. Kamu ingin tahu orang lain melihat kamu tuh seperti siapa atau kamu tuh mirip dengan sosok siapa, dan seringkali itu membuat kita gembira. Misalnya saya mengikuti kuis itu, saya harus memasukkan data-data saya, preferensi saya menyukai berbaju seperti apa, warna apa, terus kemudian kacamata saya warna apa, misalnya seperti itu, terus kemudian oh kamu mirip seperti Lady Di, misalnya itu kan bikin kita berbunga-bunga begitu kan, Oh iya. sehingga kita mengikuti Padahal lagi begitu kita Lady kuis Day-nya yang udah lainnya meninggal begitu. loh nggak ya gitu jadi kan meninggal jadi mirip yang jadi pocong gitu. Iya, tapi artinya data-data itu kan tersimpan karena kita berdasarkan pengakuan kita sendiri. Bahkan ditanya, berapa gajimu, berapa pendapatanmu per bulan, terus berapa kamu pengeluarannya untuk makanan, berapa kita ikutin ada range-nya, kita pilih A, B, C seperti itu, semuanya tersimpan dalam sebuah big data. Itu jadi ingat Pak Luhut kalau ngomong big data. Dan kemudian itu bisa diolah dan diberikan kepada orang yang mau membeli data-data tersebut begitu.
itu. Dan seharusnya itu kan tidak boleh. Makanya Makanya kemudian disebut ketika itu mining juga kalau ya, di disebut dia pengadilan, tambang gitu ya, Pak. Menambang data itu disebut dia iya, tambang karena itu betul, menambang nilainya. data tuh seperti Hmm. itu. Hmm. Iya, makanya mereka pun seharusnya walaupun hanya by digital, mereka berjanji bahwa data kita tidak akan ditransfer, tidak akan diperjualbelikan pada Hmm. saat kita masuk ke dalam sebuah platform media media sosial begitu. Hmm. Coba ini apa pendapat dari Imparsialnya, Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra itu mengatakan bahwa itu menyalahi atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Dia mengatakan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi warga negara Indonesia yang harus dilindungi dari segala bentuk potensial penyalahgunaan oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Jadi kalau saya dikatakan, loh mereka kan nggak menyalahgunakan, tapi ada potensi di situ kan untuk disalahgunakan. Terus kemudian dia juga mengatakan alih-alih melakukan perlindungan, pemerintah Indonesia justru berencana menjadikan data pribadi Indonesia sebagai objek trade-off, sebagai bagian. Menurut imparsial ya, jika perjanjian transfer data benar-benar dijalankan, maka kebijakan soal kewajiban server di Indonesia menjadi tidak berarti. Kan sebelumnya kita ada ini, servernya harus di Indonesia dong, nggak boleh di Singapura, nggak boleh di Cina, begitu kan. Bahkan itu sempat ramai pada saat Pilpres yang lalu kan Mas Ersu, di mana servernya ada di luar ketika itu. Dan ini membuat investasi pembangunan data center dalam negeri menjadi sia-sia. Tidak ada kewajiban bagi pemerintah Amerika untuk tunduk pada Undang-Undang PDP Indonesia, kata Memang imparsial. apa Artinya jika urusannya gitu untuk kita. iya betul. Bisa ngeles lah ya. Hmm. Jika terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data, maka Indonesia tidak punya yurisdiksi untuk menindak. Yes. Nah, Ya rasanya setuju dengan pernyataan ini. serem ya. Kalau dia pasti ngomongnya bukan hanya soal dari Apa? setuju atau tidak Kita menghela setuju. napas berapa kali? Kalau mereka-mereka ini, terutama teman-teman kan, mereka bukan hanya Iya, bicara soal setuju atau tidak setuju, mereka tahu kan aspek legalnya segala macam kan, bahwa ini kan di bagaimana betul. undang-undang itu diatur di Amerika, bagaimana di sana, dan undang-undang di Indonesia kan tidak otomatis mengikat pada warga negara Amerika. Beda, Amerika bisa mengikat mengikat warga negara lain untuk tunduk patuh pada undang-undang mereka. Tapi kalau kita nggak bisa, Iya. barang kita kan sangat lemah. Jadi ini memang banyak orang yang apa ya, yang terbingung-bingung apa gimana bahasanya dengan ini, banyak yang orang nggak paham apa yang terjadi sesungguhnya, kok bisa sampai seperti itu gitu loh. Nggak ngerti kenapa sampai segitunya. Hmm. Betul Mas Ersu. Kok sampai gitu banget Hmm. sih gitu ya? Hmm. Apa dan saya juga membayangkan ini bagaimana pemerintah akan bisa meyakinkan rakyat Indonesia Hmm. sehingga rakyat Indonesia tetap percaya kepada pemerintah begitu. Sementara berbagai kejadian sudah pernah terjadi, kok nggak belajar dari itu? Ini kemudian saya sih apresiasi ya kepada Selios yang kemudian memprotes, dia mengirimkan Oh, surat buat surat keberatan panjang ya Mbak Agi ya, Presiden. panjang banget ya, catatannya Panjang. detail juga ya mereka ya. Hmm. Detil, panjang dan detil. Surat keberatan ke pemerintah atas Agreement on Reciprocal Trade Indonesia-Amerika. Wah, sedikit saja ya poin-poinnya. Beberapa poin bermasalah dalam perjanjian Indonesia AS di bidang energi dan mineral, misalnya yang Selios ini keberatan. eh, Indonesia diwajibkan melakukan impor migas dari Amerika sebesar 15 miliar dolar, setara 253 triliun. Ini memicu pelebaran defisit neraca migas. Kemudian, kepemilikan absolut perusahaan asing di sektor pertambangan tanpa ada kewajiban melakukan divestasi. Hmm. Artinya ya milik mereka gitu. Pasal 6.1.1 penghapusan hambatan ekspor mineral kritis ke AS dapat ditafsirkan pelonggaran ekspor biji mentah atau ore mineral kritis. Jika pembelian biji mentah atau ore diberlakukan, maka hilirisasi akan terancam berhenti. Hmm. Kan kita udah stop ekspor biji mentah. Iya, iya. Nah, dibuka dianggap sebagai hambatan ekspor mineral kritis gitu. Jadi Yes. dihapus penghapusan hambatan Hmm. ekspor. Aduh. Ya. Kemudian satu lagi ya, pemerintah memaksa Indonesia mencampurkan bioetanol sebesar 10% pada 2030. Di mana situasi ini dapat mendorong ekspansi pembukaan lahan besar-besaran terutama di food estate Papua. Ya. Dan masih banyak lagi Mas Yesu ketentuannya. Oke, Mbak Agi, kita panjang kalau bacain lagi, tapi nanti kita cicil lagi ya. Kita janji kita akan Oke. bacain lagi. Sampai ketemu lagi, kami mohon pamit. Saya Rusbun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat ya. Yes. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.